Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Arsala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini, pada malam Senin tanggal 24 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam program cerdas ceramah Ramadan berseri dalam tema Qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Khamsuna qaidatan, terkandung di dalamnya 50 kaidah fin nafsi wal hayah, untuk jiwa dan kehidupan. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu dan satu persatu dari hari-hari mulia di bulan suci Ramadan ini pamit meninggalkan kita semua. Tidak terasa sisa satu pekan lagi, kurang lebih sisa 7 hari lagi kita akan meninggalkan bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Maka tentunya kita sebagai orang yang menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momen yang sangat berharga dalam hidup kita, itu tentunya tidak mau menyia-nyiakan Ramadan ini berlalu begitu saja. Tetapi kita akan mengisi Ramadan ini, kita akan bersikap dan bertindak dengan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Sudah lebih banyak yang pergi dari bulan suci Ramadan daripada yang sisa ini. Ya. Sisa satu pekan, sisa 7 hari. Maka jamaah sekalian, kami mengingatkan untuk senantiasa memaksimalkan daripada di babak final ini. Kita berada di babak final ini, kita berusaha untuk lebih semangat daripada hari-hari sebelumnya. Semakin mendekati garis finish, maka orang yang cerdas tentunya dia lebih semangat berlari, lebih semangat berlomba, karena garis finish sudah kelihatan. Ya, garis finish sudah kelihatan dari sekarang. Maka tolong jangan sampai kita lalai di 7 hari ini. Kita ingatkan dan keluarga kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan kita dengan qiyam, dengan siyam, dengan berdiri salat malam, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sebagaimana kata salaf, ketika kita berdoa di malam-malam Ramadan agar kita bisa khusyuk dalam berdoa kita, kata para ulama kita, ad-du'a, doa itu adalah an-nadam wad-dumu'. Inti daripada doa itu, kata para ulama kita, yang disebut dengan benar-benar doa, yang disebut dengan doa yang sesungguhnya adalah an-nadam, yaitu rasa menyesal, wad-dumu', dan air mata. Itu inti daripada doa. Pastikan dalam berdoa kita 2 sifat ini ada dalam kita berdoa. Ada rasa an-nadam, menyesal terhadap dosa-dosa yang pernah kita kerjakan di masa dahulu sampai sekarang kita kerjakan. Ada rasa menyesal dalam hati kita. Ada rasa menyesal yang sangat yang kita rasakan
Dan itu adalah esensi dan doa yang sesungguhnya. Kita merasakan penyesalan yang luar biasa, penyesalan yang sangat dahsyat ketika kita berdoa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Waddumu, dan yang kedua adalah air mata. Doa itu perlu air mata, perlu mengemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang sudah kita kerjakan, yang sudah pernah kita lakukan di masa dahulu. Ya. Maka ketika kita menghadirkan sifat ini, ada rasa an-nadam wad-dumu', adalah kita akan khusyuk dalam berdoa. Tetapi sebagian orang berdoa hanya sekadar di lidah saja, tidak ada rasa menyesal, tidak ada air mata yang keluar. Yang ada hanyalah di lisan saja ketika dia berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hanya sekedar lewat, tidak ada rasa sedikit pun menyesal dalam hatinya, tidak ada air mata yang keluar. Maka sungguh beku hati kita, sungguh keras hati kita. Kalau kita sudah hari ke-24 ini, air mata itu belum keluar sampai sekarang, sungguh beku dan sungguh keras hati kita. Maka kita meminta, mohon ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa dalam kunut kita, kita katakan doa itu sembari kita katakan dalam hati kita, minta ampun ya Allah, saya minta ampun ya Allah, minta ampun saya ya Allah. InsyaAllah itu akan membantu kita untuk khusyuk dalam berdoa. Ketika imam mengatakan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, kita mengikuti doa itu dan kita mengatakan dalam hati kita, ya Allah saya minta ampun, ya Allah saya minta ampun, ya Allah saya minta ampun, ya Allah. Kita mengemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengemis kita di hadapan Allah, semakin Allah suka jika hambanya semakin merengek, semakin menangis seperti anak kecil yang kehilangan ibunya, merengek dan menangis. Maka begitu juga seorang hamba dengan dosa-dosanya, bagaimana dia merasakan esensi daripada doa itu adalah an-nadam wad-dumu'. Apa esensi daripada doa tadi? An-nadam, an-nadam wad-dumu'. Apa esensi daripada doa tadi? An-nadam wad-dumu'. Apa itu an-nadam? Rasa menyesal. Ad-dumu', air mata. Ya. Esensi doa ini silakan disebar, ya. Kita sampaikan kepada kaum muslimin, doa itu tidak hanya sekedar doa yang keluar daripada lidah, tetapi ada rasa dalam hati. An-nadam wad-dumu', rasa menyesal dan air mata yang keluar. Itu inti daripada doa kita. Kalau belum ada itu, berarti doa kita masih keluar dalam lidah, belum keluar dari hati. Ya. Masih keluar daripada lidah kita, tetapi tidak ada yang keluar dari hati. Ya. Al-i'tikaf, esensi daripada i'tikaf itu apa? Esensi i'tikaf al-khalwatu wal inqita'. Apa? Esensi i'tikaf, inti daripada i'tikaf itu adalah apa? Al-khalwatu wal inqita'. Apa arti al-khalwah? Berdoa kepada Allah. Wal inqita'. Apa arti inqita'? Memutuskan hubungan dengan manusia. Ya. Ini juga dua esensi i'tikaf. Tadi esensi doa ada dua juga. I'tikaf esensinya juga dua. I'tikaf itu ini juga silakan disebar kepada saudara-saudara kita yang sedang beriktikaf maupun yang tidak beriktikaf. I'tikaf itu intinya adalah al-khalwatu wal inqita'. Al-khalwatu wal inqita'. Berdoa-doaan dengan Allah dan memutuskan segala hubungan dengan manusia.
kita tidak terlalu mau diganggu banyak dengan manusia. Ya, itu esensi daripada i'tikaf. Esensi daripada i'tikaf. Ya. Dan esensi daripada doa tadi apa? An-nadam wad-dumu'. Ya, pakai ain. Ya, an-nadam wad-dumu', yaitu rasa menyesal dan air mata yang keluar. Syarat diterimanya amal soleh, ikhlasu wal mutaba'ah. Al-ikhlasu wal mutaba'ah. Esensi doa. Esensi doa. Esensi doa. Esensi i'tikaf. Esensi i'tikaf. Wal, ya wah, selalu ada wanya. Esensi i'tikaf. Syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal. Khalas. Ya, silakan disebar. Ini ilmu yang perlu kita sebarkan kepada kaum muslimin, bahwa ada namanya inti doa, ada namanya inti i'tikaf, dan ada namanya syarat diterimanya amal soleh. Al-ikhlasu wal mutaba'ah. Ikhlas kepada Allah dan mencocoki contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita saling mengingatkan para jamaah sekalian, laki-lakinya kita saling mengingatkan untuk senantiasa berzikir, basahi lidah kita dengan zikir, ya, basahi lidah kita dengan berdoa. Ada waktu kita merenung doa-doa kita. Setelah kita membaca Al-Quran, mungkin kita capek mengaji, kering kita punya bibir, ya, ketika kita mengaji, maka bisa dimanfaatkan untuk berhenti sejenak untuk merenungi dosa-dosa kita. Ya, bisa dimanfaatkan untuk berhenti sejenak merenungi dosa-dosa kita. Begitu juga kepada ibu-ibu, ya, tolong istighfarnya diperbanyak. Ya, tolong istighfarnya diperbanyak. Tolong cerita ini dikurangi, cerita kita. Perbanyak istighfar. Ya, kita ini punya banyak dosa semua. Tolong istighfar, karena istighfar ini bisa menghapuskan dosa-dosa. Innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Istighfar itu kebaikan, dan kebaikan itu yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Ya, tolong ibu-ibu kalau diingatkan istighfar. Ibu-ibu istighfar. Ya. Ya. Iyanya ini agak kurang ikhlas ini kedengaran ya. Istighfar ya. Coba. Dan ada sedikit di dalam perkataan itu ada sedikit kedok-kedok ya. Ada sedikit kedok-kedok di situ ya, ketika disebutkan ibu-ibu jangan lupa istighfar ya. Ya, coba. Dari nadanya saja di situ ada makedo, ada metetong, ada matojo. Ditolong kalau diingatkan itu senang. Orang beriman itu kalau diingatkan senang, gembira, wa syukron jazakumullahu khairan. Begitu. Berterima kasih banyak kita, berterima kasih banyak kita sudah ingatkan saya. Bukan malah, ya, astagfirullah. Dari nadanya saja jauh daripada rasa ikhlas. Dari nadanya saja. Jadi tolong kalau diingatkan itu bagus. Jangan dibahas masalah makanan, sahur ini agak kajuna, agak andreana, agak pakan reana, ya. Itu tidak penting dibahas, apalagi di rumah Allah. Ya, barakallahu fiik. Jadi tolong ini kita saling mengingatkan ya, bahwa Bapak juga ya, tolong dikurangi ya kalau ada pembicaraan yang di luar daripada pembahasan akhirat. Sekarang ini kita harus bahas akhirat saja. Sebagaimana kata sahabat, kalau kami berkumpul dengan sahabat-sahabat Nabi, pembicaraan kami antara surga dan neraka. Wa kadzalika nudandin, dan seputar itulah pembahasan kami. Ya, seputar itulah pembahasan kami. Ya, tolong juga ibu-ibu bisa kalau sahur yang dibahas akhirat. Ya, kalau bisa bahas apa tentang penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat gitu. Ya, coba ceritakan itu bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat terjadi. Nggak tahu berapa jam itu selesai itu cerita. Nah, jadi tolong ini senang kita dinasihati ya.
Kami sering ulangi, ciri-ciri orang beriman gembira kalau dinasihati, senang dia dinasihati. Bukan justru ya merasa digurui, merasa direndahkan. Apa yang terbayang kalau kita dinasihati kepada orang? Misalnya ada nasihati kita salah ini. Ada yang nasihati kita. Yang terbayang apa? Yang ada, ini jujur saja nih, yang real, kehidupan nyata. Apa yang ada kalau kita dinasihati oleh orang? Direndahkan. Yang real ya, yang real. Yang real terjadi di tengah-tengah kita kalau dinasihati merasa direndahkan, merasa orang bodoh, ya, merasa apa? Tidak dihargai, merasa. Padahal bukan itu yang kita mau. Yang kita mau kita nasihati itu berarti kita peduli, kita sayang, ya, kita cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita sebutkan seperti itu. Ya, jadi ini nasihat ini sangat penting. Ya, ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ya, agama itu adalah nasihat. Jadi untuk itu para jamaah sekalian, mari kita saling mengingatkan, mari kita membahas perkara akhirat, ya. Apalagi yang mu'takif, ini mu'takif, ya, saya sedang beriktikaf. Jadi kalau ada pembicaraan dunia, ya, sahabat tahu misalnya dalam ini ada pertandingan sepak bola, tolong jangan sampai keluar, ya, berapa ini hasilnya dan sebagainya. Tolong jangan. Itu dunia tidak berhak masuk ke dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Al-khalwatu wal inqita'. Apa artinya al-khalwah? Berdoa-doa dengan Allah. Wal inqita', memutuskan hubungan kepada manusia. Baik. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan sebagian daripada kaidah yang ke-23, yang mana kaidah yang ke-23 ini adalah mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 189. Wa'tul buyuta min abwabiha. Wa'tul buyuta min abwabiha. Artinya surah Al-Baqarah ayat 189. Jadi kaidah ini berbicara tentang bahwa ketika kita ingin masuk pada sebuah masalah, ketika kita ingin masuk pada sebuah perkara, maka masuklah sesuai dengan jalurnya. Ya, masuklah sesuai dengan pintunya. Jangan salah masuk, jangan salah pintu. Karena kalau salah masuk, salah pintu, maka akan menyebabkan jauh daripada petunjuk. Ya, akan jauh daripada petunjuk. Jadi kaidah ini adalah bisa kita pakai jika ada orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jika dia melakukan hal-hal yang salah caranya, dia melakukan hal-hal yang ternyata melanggar agama, maka bisa kita tegur dengan ayat ini. Apa tegurannya? Wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah kamu ke rumah dengan dari pintu-pintunya. Jadi ini teguran bagi orang yang sedang mengerjakan sesuatu ternyata menyelisihi perintah Allah atau menyelisihi sunnah. Maka kalau dia yang menyelisihi sunnah, contoh misalnya ada orang yang masuk masjid dengan kaki kiri misalnya, maka kita mengatakan wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah kamu dari pintunya. Maksudnya dengan cara yang benar. Apa cara yang benar? Kaki kanan. Dan ini jangan pernah sepelekan. Masuk masjid dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri, masuk WC dengan kaki kiri, keluar dari kaki kanan. Ini sunnah Nabi, dan Nabi cinta kalau diamalkan sunnahnya. Ya. Jadi apalagi mu'takif yang keluar masuk masjid, tolong diperhatikan apa yang masuk, apa yang keluar, kaki apa yang masuk, kaki apa yang keluar. Karena ini sunnah yang perlu kita hidupkan. Kalau bukan penuntut ilmu yang menghidupkan sunnah, maka siapa lagi yang akan menghidupkan sunnah yang ada di muka bumi ini? Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini. Wa hadza majlisu ar-rabi wal 20 min kitab Qawaidu Qur'aniyah 50 qa'idatan fi an-nafsi wal haya al-muallif asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil
hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyah. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ustazina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaid Qur'aniyah ma'asyarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang kelima, penerapan kaidah ini saat berbicara kepada orang lain. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang mukmin sejatinya meniti jalan yang tepat saat berbicara dengan orang lain. Ia memahami materi yang sedang dibicarakan, baik dalam menyampaikan ketetapan waktunya dan pengenalan terhadap tabiat orang yang sedang diajak berbicara, karena setiap momentum ada perkataan yang tepat dan sesuai. Perdebatan pun ada waktunya yang pas, dan setiap kejadian ada tindakan yang tepat. Karena itu, jika seseorang hendak berbicara kepada orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki ilmu dan wibawa, maka tidak sepantasnya ia menggunakan cara berbicara kepada orang awam. Disinilah hikmah itu berlaku. Siapa yang diberi hikmah, maka ia mendapatkan kebaikan yang melimpah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, penerapan kaidah ini juga diterapkan pada saat berbicara kepada orang lain. Kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini disebut dengan hikmah. Apa itu hikmah? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang ini hikmah. Orang ini hikmah. Maka maksudnya orang ini dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, memposisikan sesuatu pada posisinya. Itu disebutkan dengan hikmah. Contoh misalnya, wa'tul buyuta min abwabiha adalah ketika kita berbicara dengan orang yang tua daripada kita dan orang yang berilmu daripada kita, guru-guru kita yang kita hormati, maka tentunya tidak boleh kita berbicara di depan mereka seperti pembicaraan kita dengan teman kita sendiri, baik secara langsung maupun secara online, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ya, misalnya kadang ya guru kita, ya kita sebutkan, atau syekh kita mengatakan afwan syekh, afwan ustad, ana mau bertanya seperti ini, izin bertanya, dengan penuh ketawaduan. Apa artinya tawadu? Rendah hati, penuh dengan ketawaduan. Ya, dan itu kita harus memposisikan sesuatu pada tempatnya, berbicara yang sopan, meredahkan suara, tidak mengeraskan suara di atasnya atau di depannya, karena ini melanggar adab dalam berbicara. Wa'tul buyuta min abwabiha, masuklah kalian dari pintu-pintunya. Ya. Jadi ketika kita berbicara dengan orang, maka posisikan siapa yang kita ajak bicara ini. Bahasa kita juga perlu diatur. Ya, kalau kita bicara dengan anak-anak, bahasa yang dia mengerti. Bahasa dengan remaja, iya bahasa yang dia bisa pahami, dan dengan dewasa juga bahasa yang dipahami oleh orang dewasa. Jadi kita tidak boleh berbicara apa yang kita ketahui semua itu kita sampaikan. Apakah semua yang kita ketahui perlu orang ketahui? Tidak. Ya, sesuai pada porsinya masing-masing. Ada perkataan orang Arab, ini bagus perkataan ini, bisa dicatat. Likulli maqalin maqam. Likulli maqalin maqam. Ini bukan wadundu dan dadani, ya, bukan itu ya, bukan. La haula wala quwwata illa billah. Ya, dan ini salah satu yang mengganggu sekarang ini orang konsentrasi dalam ibadah.
Orang sholat, orang mengaji, ada lagi wadundun danani, foto top. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini juga muncul pas Ramadan lagi. Orang itu yang backsoundnya itu yang bagus mengaji, murattal, tilawah Quran. Ini syair. Ya, ini syair ya, ini syair orang Arab. Ya. Tidak perlu kita jelaskan itu karena tidak penting juga. Ya. Jadi likulli maqalin maqam. Likulli apa? Likullin maqalin maqam. Ya pertama itu maqal dan yang kedua tadi maqam. Likulli maqalin maqam. Ya. Maqalin maqam. Kemudian walikulli maqamin maqal. Kebalikannya, dibalik. Walikulli maqamin maqal. Ya. Saya ulangi dari awal ya. Likulli maqalin maqam. Walikulli maqamin maqal. Ya, terbaliknya dari yang pertama. Ya. Ini perkataan orang Arab. Ya. Coba diulangi apa? Maqalin maqam, walikulli maqamin maqal. Ya. Likulli maqal, setiap perkataan itu ada maqamnya, ada tempatnya. Ya, itu ya. Setiap perkataan itu ada apa? Tempatnya. Apa artinya maqal? Kalau L terakhir apa artinya maqal? Perkataan. Kalau M maqam, tempat. Ya, betul. Likulli maqalin maqal. Likulli maqalin maqam. Setiap perkataan itu ada tempatnya. Walikulli maqamin maqal. Dan setiap apa? Tempat itu ada pembahasannya. Ya. Jangan sampai yang ditulis ya. Ya. Wandudu dan danani ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi itu tadi ya, likulli maqalin maqam. Setiap perkataan itu ada tempatnya. Walikulli maqamin maqal, dan setiap tempat itu ada pembahasannya. Ya. Misalnya kita di masjid ini ada pembahasannya, pembahasan tentang akhirat, nggak boleh masuk dunia. Ya. Dan ketika kita berada di suatu tempat, pembicaraannya juga sesuai dengan tempatnya. Ya, jadi ini ya, ini perkataan orang Arab yang menunjukkan wa'tul buyuta min abwabiha, masuklah dari pintunya. Nah, bentuk lain dari penerapan kaidah ini adalah sebagaimana disyariatkan Ibnu Jauzi dalam kitabnya So'id Al-Khatir. Dia berkata, seorang suami pernah mengadu kepadaku perihal kemarahannya pada istrinya. Lalu suami itu berkata, namun aku tidak sanggup berpisah dengannya, aku beberapa alasan. Banyak hutang budinya yang aku belum bayar. Kesabaranku sedikit, aku juga tidak bisa selamat dari tajamnya lidahku. Dan terakhir aku laki-laki yang banyak mengeluh. Aku pun berkata kepadanya, semua ini tidak ada manfaatnya, karena rumah itu dimasuki dari pintunya. Yeah. Karena itu kamu seharusnya merenungi dirimu sendiri. Kamu marah kepadanya disebabkan oleh kesalahanmu sendiri. Setelah itu kamu begitu mendalam-dalam meminta maaf dan pertobatan. Emosi dan amarahmu tidak ada gunanya. Al-Hasan Al-Basri berkata kepada Al-Hajjaj bin Yusuf, hukuman dari Allah itu untuk kalian, maka janganlah kalian menghadapi hukumannya dengan pedang, namun hadapilah dengan banyak beristighfar. Masya Allah. Ya. Jadi ada di zamannya Ibnul Jauzi, ya. Ibnul Jauzi penulis kitab Sairul Khatir dan juga Talbis Iblis. Ya. Ibnul Jauzi ini pernah ada datang seorang suami mengadu tentang ya istrinya yang suka marah-marah. Ya. Ya, ini tidak tahu suami siapa ya. Ya. Intinya bukan di sini karena kita tidak sezaman dengan Ibnul Jauzi. Ya. Nah, tapi mungkin ada yang mirip dengan itu. Lalu suami itu berkata, namun aku tidak sanggup berpisah dengannya. Menena-nena ini istrinya, tapi dia tidak mau bercerai. Dia tidak mau pisah dengan istrinya. Apa alasannya?
banyak hutang budinya yang aku belum bayar. Maksudnya baik sekali dia, ya, sehingga berat untuk saya berpisah. Kemudian juga kesabaranku sedikit, ya, kesabaranku sedikit. Aku juga tidak bisa selamat dari tajamnya lidahku. Saya juga mengaku bahwa saya juga sebenarnya yang kasar kepada istri saya, ya. Dia sebutkan kekurangannya, ya. Kemudian aku pun berkata kepadanya, dan juga dia laki-laki yang suka mengeluh. Ya, dia bilang kekurangan saya juga, saya ini suka mengeluh kepada istri saya. Aku pun berkata kepadanya, maksudnya Ibnul Jauzi, semua ini tidak ada manfaatnya karena rumah itu dimasuki dari pintunya. Paham maksudnya ini ya? Rumah itu dimasuki dari pintunya. Waqtul buyuta min abwabiha. Maksudnya, kenapa kamu mendapati istri yang seperti itu, yang sering marah-marah? Karena permasalahannya ada di kamu. Kamu sebenarnya yang bermasalah. Iya. Kalau jelek rumahnya, pasti pintunya juga jelek. Kalau bagus rumahnya, bagus juga pintunya. Nah, di sini dia mengeluh tentang istrinya sering marah-marah. Ternyata dia juga yang punya banyak masalah. Dia sering juga mencela istrinya, sering juga marah-marah. Ya, makanya Ibnu Jauzi mengatakan tidak ada gunanya ini. Kamu juga yang salah, karena kamu juga penyebab masalah. Kemudian kamu marah kepadanya disebabkan oleh kesalahanmu sendiri. Setelah itu kamu begitu mendalam-dalam meminta maaf dan pertaubatan. Emosi dan amarahmu tidak ada gunanya. Kata Hasan al-Basri kepada Hajjaj bin Yusuf, hukuman dari Allah itu untuk kalian. Jadi kalau ada masalah dalam rumah tangga kita, sebenarnya itu adalah hukuman dari Allah untuk kita karena terlalu banyak dosa. Makanya beliau mengatakan jangan hadapi dengan pedang, tapi hadapilah dengan banyak istighfar. Ya, jadi rumah yang bagus itu adalah rumah yang sering beristighfar. Kalau marah suami, dia beristighfar. Istri juga marah, dia juga beristighfar. Ya. Agar hidup ini mulus, istighfar dulu 100. Masya Allah. Saya ulang ya. Agar hidup ini mulus, istighfar dulu 100. Ya, Masya Allah. Ya. Ini bukan 100.000 pinjam uang ya, bukan ya. Jadi agar hidup kita ini mulus, ya. Agar hidup kita ini mulus, istighfar dulu 100. Ya, dan itu diajarkan oleh Nabi. Nabi itu tidak kurang istighfarnya 100 kali. Jadi ternyata dia mau mengeluh kepada Ibnul Jauzi, ternyata dia yang dimarahi. Sebenarnya kamu yang menjadi masalah. Makanya ada dalam ilmu parenting mengatakan, bagaimanapun kondisinya antara suami dengan istri, tetap suami yang salah. Ya, begitu. Dalam ilmu parenting, bagaimana caranya? Tetap suami yang salah. Contoh ya, istrinya misalnya tidak masak atau dia malas masak, suaminya yang salah karena mungkin dia tidak belikan bahan makanan, ya kan? Istrinya misalnya makedong karena suaminya yang tidak pernah didik istrinya. Istrinya keluar tidak pakai jilbab, membuka aurat karena suaminya tidak pernah tegur. Jadi apapun masalah di rumah, suami tetap salah. Ustaz, kalau misalnya saya sudah belikan bahan makanan, dia tetap tidak mau masak. Saya sudah ajari untuk pakai jilbab setiap keluar rumah, dia juga tidak pakai jilbab. Tetap kamu yang salah. Salah pilih istri. Sahih au khata? Iya, kamu yang salah karena salah pilih istri. Jadi kan tadi kan disebut tadi, dia bilang tidak masak karena tidak beli bahan makanan, tidak ada uang bulanan, tidak pakai jilbab karena tidak pernah tegur suaminya. Nah sekarang kalau ada suami bilang, saya sudah kasih uang bulanan Ustaz, saya sudah tegur pakai jilbab, tapi dia tidak mau, kamu yang salah. Tetap kamu yang salah karena kamu salah pilih istri. Nah. Jadi bagaimanapun ini dalam ilmu parenting, tetap suami yang salah. Iya, bagaimanapun itu tetap suami yang salah. Jadi tolong ini ya, apalagi yang belum menikah, ya tolong jangan salah pilih istri. Ya, jangan salah pilih istri. Ya, pastikan istri kita itu taat ya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Baik. Nah. Sadarilah bahwa dirimu sedang diuji. Jika bersabar, maka kamu memperoleh pahala. Karena boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagi dirimu. Hadapilah takdir Allah dengan penuh kesabaran. Mohonlah jalan keluar. Jika kamu telah menghimpun antara istighfar dari taubat dari dosa,
bersabar terhadap ketetapan dan memohon jalan keluar, maka kamu mendapatkan 3 hal dari ibadah, di mana dari ketiga hal itu kamu mendapatkan pahala. Kamu tidak menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak adanya prasangka buruk darimu bahwa kamu sanggup menolak takdir. Adapun jika kamu menyakiti istrimu, maka hal itu tidak dibenarkan. Sebab dalam hal ini kamu berada dalam posisi yang salah. Diriwayatkan dari beberapa kaum salaf bahwa seorang laki-laki mencelanya, maka laki-laki salaf ini pun meletakkan pipinya ke bumi sebagai bentuk penghinaan. Yeah. Sembari berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang dengan sebabnya Engkau menghukum diriku. Baik, coba perhatikan kalimat terakhir ini. Coba ditanda ini. Adapun jika kamu menyakiti istrimu, sudah dapat itu? Coba ditanda itu. Adapun jika kamu menyakiti istrimu, sudah dapat? Ya, ditanda itu. Adapun jika kamu menyakiti istrimu, apa lanjutannya? Maka hal itu tidak dibenarkan. Sebab dalam hal ini kamu berada dalam posisi, ya, jadi memang suami yang salah, istri itu nggak pernah salah. Jadi kalau masakan istri tidak beres, jangan salahkan istri, salahkan bahan makanannya. Oh, ini mungkin berasnya agak kurang ini, ya. Jadi kalau misalnya masak ya, nasinya kurang matang, jangan salahkan istri. Jangan salahkan bilang kamu kayaknya kurang tambah airnya sehingga ini kurang matang. Tidak, salahkan berasnya. Ya, ini mungkin berasnya yang salah ini, ya, bukan kita yang salah, berasnya yang salah. Jadi bagaimana caranya? Istri itu tidak boleh salah, yang salah adalah suami. Ya. Kemudian seorang laki-laki mencelanya, maka sebagai bentuk penghinaan dia simpan pipinya ke tanah dengan mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang dengan sebabnya Engkau menghukum diriku. Ya. Makanya orang-orang soleh terdahulu mengatakan, jika istri susah diatur dan anak-anak juga tidak mau mendengar, maka itu gara-gara dosa yang dilakukan oleh suaminya. Ya. Jadi kalau misalnya ada suatu hari ini, tidak tahu, tidak ada angin, tidak ada hujan, ini istri tiba-tiba susah diatur, anak-anak juga susah diatur, ketahuilah itu gara-gara dosa yang lalu-lalu yang dikerjakan oleh suaminya. Jadi dosa itu bisa mempengaruhi kondisi keluarga kita, bahkan dalam kendaraan kita. Kata orang soleh terdahulu, jika onta kami atau kuda kami susah untuk digerakkan, berarti ini ada hubungannya dengan dosa yang pernah dikerjakan. Bahkan jika ada tikus-tikus yang masuk ke dalam rumah, kami meyakini bahwasanya tidak masuk tikus ini kecuali ada dosa yang pernah kita kerjakan. Siapa yang banyak tikus di rumahnya di sini? Rata-rata. Jadi kalau banyak tikus ke dalam rumah, orang dulu meyakini bahwa ini gara-gara dosa. Itu kan tikus tidak mendatangkan kecuali keburukan, nggak ada kan kebaikannya. Itu namanya tikus pasti buat rusak, pasti buat rusak ke dalam rumah. Jadi kalau ada tikus yang masuk ke dalam rumah, ya tidaklah itu kecuali dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Nauzubillah. Nah, tujuan penulis menguraikan kisah ini adalah imam besar ini telah menggunakan kaidah Al-Quran. Al-Quran ini sebagai solusi terhadap problema sosial yang dihadapi laki-laki yang bertanya kepadanya. Dan begitu banyak masalah yang serupa yang bisa diselesaikan oleh kaidah ini. Sayangnya sangat jumlahnya yang menggunakan sangat sedikit jumlahnya yang menggunakan ayat ini sebagai sebuah solusi dan bimbingan. Disebabkan kurangnya pemahaman kandungan ayat ini atau memang karena kelalaian manusia itu sendiri. Karena itu kita memiliki kewajiban menghadirkan solusi dan perbaikan masyarakat dengan berangkat dari kaidah-kaidah dengan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Tentu disertai dengan keyakinan bahwa ia tepat untuk menjadikan solusi. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran ini menujuki kepada jalan yang lurus, yaitu dalam sebuah perkara akidah, perkara halal dan haram, hukum sosial, ekonomi dan politik. Tapi sekali lagi sungguh disayangkan dengan kondisi kita saat ini, kita selalu enggan menjadikan kitab Allah sebagai rujukan dalam menyelesaikan seluruh problematika kehidupan. Kita memohon kepada Allah agar berkenan menganugerahkan kita pemahaman kepada kitabnya serta diberi kekuatan untuk menjadikan sebagai petunjuk
dan cahaya menyinari kehidupan kita. Kaidah ini mempunyai luas sekali, segala hal-hal yang bisa diselesaikan dengan kaidah ini. Tetapi penulis mengatakan sayangnya bahwasanya sebagian kita belum menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman. Jadi tolong mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada masalah, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya ada di dalam Al-Quran dan ada dalam As-Sunnah. Tidak ada yang ditinggal. Bahkan tidaklah Nabi meninggal kecuali seluruh kebaikan Nabi sudah sampaikan. Dan seluruh keburukan Nabi sudah ingatkan kepada umat. Saya ulangi, tidaklah meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kebaikan sudah Nabi sampaikan. Semua jenis kebaikan Nabi sudah sampaikan. Dan tidaklah keburukan kecuali Nabi sudah ingatkan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya, jadi sudah sangat lengkap Al-Quran dan Sunnah ini. Dan sekali lagi simpan dia di atas kepala kita. Kalau ada perkataan yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka kita siap untuk menolak. Jadi Quran dan Sunnah itu di atas kepala kita. Siapapun yang berucap kalau melanggar Al-Quran dan Sunnah, kita tidak akan terima dan kita akan lempar perkataan itu. Ya, sebagaimana kata Imam Syafi'i mengatakan, jika ada pendapat saya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, buang ke laut saja. Tidak ada gunanya itu. Jadi tolong, mari kita kembali kepada sumber utama kita, yaitu sumber pedoman dan petunjuk adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian apa yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keistiqomahan dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.